Shalom adik-adik, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sudah pada mandi semua? Sudah sarapan? Baik, kalau sudah, yuk semuanya duduk yang manis, duduk yang baik. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik mendengar ada suara? Coba didengar baik-baik. Yuk kita baik-baik dengarkan, Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Supaya lebih bersemangat lagi, yuk semuanya adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Yuk sekali lagi kita dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dijawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, kita sudah menjawab panggilan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Kristus, Kak Cynthia akan berdoa memimpin kita semua. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau telah mengumpulkan kami. Saat ini kami akan ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, agar kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita sudah mendengar dan sudah menjawab panggilan Tuhan, benar-benar kita jawab ya. Oke. Nah, yuk kita lebih lagi semangat. Ayo kita berangkat ke sekolah minggu karena masih pandemi. Gak apa-apa ya adik-adik dari rumah, tetap semangat memuji memuliakan Tuhan.
Yuk kita kembali bernyanyi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo kita berangkat. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bersuka cita pada hari ini. Nah, ternyata tidak hanya kita yang bersuka cita, ternyata alam pun, semesta pun juga bernyanyi karena kemuliaan Tuhan. Yuk kita bernyanyi bahwa semesta juga bernyanyi bersama kita. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung
bahwa semesta juga bernyanyi bersama kita memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah bersuka cita, sudah bernyanyi memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk semuanya adik-adik bisa duduk yang rapi di rumah masing-masing. Kita mau lebih lagi berfokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian yang mau mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang manis buat kita. Kita mau membuka hati kita supaya firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati kita. tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mau taat Tuhan dengan firman-Mu, menjadi anak-anak yang manis Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik semua, pada pagi hari ini kalian bertemu sama Kak Meme lagi untuk sekolah minggu online GPD LMK di Piro. Nah sekarang Kak Meme akan bercerita nih, melanjutkan ceritanya Kak Tata minggu lalu, yaitu judulnya adalah Abram tidak mencari untung. Nah kemarin nih, waktu minggu yang lalu kalian sudah mendengar firman dari Kak Tata bahwa Abram juga berjalan mengikuti panggilan Tuhan, terus dia berjalan ke tanah perjanjian sampai ke Mesir, dan terus sekarang setelah ke Mesir nih, nah Kak Meme akan melanjutkan, dia pergi menuju suatu tempat yang namanya Tanah Negeb, masih bersama keluarganya, yaitu istrinya Sarai dan juga Lot, yaitu keponakannya. Jadi Abram ini pamannya Lot. Nah, Lot ini juga sudah dewasa, jadi dia juga punya harta kekayaan, begitupun Abram yang punya harta kekayaan yang banyak. Nah, mereka kan sudah sampai nih di Tanah Negeb, dan kekayaan mereka bertambah. Waktu dulu kekayaan tuh bukan kayak sekarang ya, mobil atau motor, punya rumah yang besar, enggak. Karena pada waktu itu Abram dan Lot itu berjalan mengembara, jadi dia punyanya kemah. Jadi mereka berkemah, nanti dibongkar, berjalan lagi, mendirikan kemah lagi, terus dibongkar lagi, berjalan lagi di padang gurun. Nah itu dulu yang terjadi di zamannya Abram dan Lot. Nah Abram dan Lot ini punya kekayaan, tapi bukan berbentuk yang kayak sekarang ya, yaitu mereka punya kekayaan berupa ternak, kambing, domba, lembu sapi. Nah itu yang mereka punya. Karena itu ketika mereka punya kekayaan yang besar, mereka juga harus mengembalakan domba-domba tersebut. Mereka punya hamba-hamba yang siap mengembalakan domba mereka, dan juga punya domba yang sangat banyak, punya ternak yang sangat banyak. Karena itulah pada waktu itu negeri itu gak cukup, Tanah Negeb itu gak cukup untuk ternak-ternak itu tinggal. Sampai pada suatu hari, karena namanya juga tanah yang nggak terlalu nggak terlalu subur, dan di situ juga banyak tempat-tempat yang gurun, mereka mulai berebut tentang makanan ternaknya. Jadi pada waktu itu kan tempatnya udah nggak cukup nih, karena saking banyaknya lembu, kambing, domba yang mereka punya. Akhirnya gembala-gembalanya mereka itu saling berebut gimana? Ini tempat buat aku, ini tempat buat aku, ini dombanya kalau nggak di sini nanti nggak dapat makan, nggak dapat minum. Loh, tapi dombaku juga butuh makan. Nah, si Lot dan Abram ini gembala-gembalanya saling bertengkar. Akhirnya Abram sama Lot tahu nih, waduh ini kok malah bertengkar, padahal kita saudara. Abram dan Lot kan keponakan sama paman nih, masa gembalanya berebut? Akhirnya Abram bilang nih sebagai yang lebih tua, Lot, karena gembala kita ini udah saling bertengkar, mari kita mulai mencari tempat masing-masing, karena kambing dombamu, hartamu udah banyak banget, kambing domba paman juga udah banyak banget. Akhirnya mereka berdua naik ke sebuah gunung. Nah, setelah itu apa sih yang dikatakan sama Abram? Abram ini kan lebih tua ya. Sebenarnya dia punya sebuah pilihan gitu. Dia boleh memilih duluan. Karena dia lebih tua. Biasanya kan kita memberikan kesempatan kepada yang lebih tua untuk memilih. Tapi Abram sebagai pamannya gak mau milih duluan, gak mau milih tempat duluan. Ketika mereka naik ke gunung itu, mereka melihat sekeliling. Kayak kita pergi ke atas bukit, terus kita melihat seluruh tempat. Wah ini tempatnya ini hijau, oh yang ini agak gersang, oh yang di sebelah utara itu tempatnya banyak air. Nah mereka bisa lihat itu semua. Tapi Abram menyuruh Lot milih lebih dulu. Akhirnya Lot nih, karena dia suruh milih lebih dulu, dia melihat tempat yang paling bagus dong. Tempat yang paling bagus untuk kambing domba ternaknya dia. Akhirnya dia milih, oh di sana aja.
paman di sana itu loh. Akhirnya si Lot memilih satu tempat, yaitu daerah Yordan. Nah, di daerah Yordan ini Lot memilih tempat itu karena tempatnya subur dan banyak air. Jadi cocok nih ya buat kambing dombanya dia. Terus Abram bilang, oke deh ponakanku, karena kamu memilih tempat itu, aku akan pergi ke seberangnya. Jadi Abram bilang, kalau kamu ke sana ya udah aku ke sana, ke tempat yang berlawanan supaya kita tidak bertengkar lagi. Nah, seperti itu ya. Akhirnya Abram dan Lot berpisah. Abram dan Lot berpisah. Lalu Abram kemana nih? Gitu kan. Abram harus pergi kemana? Akhirnya Abram memutuskan untuk berjalan di suatu tempat yang baru. Tapi sebelumnya nih Tuhan bilang kepada Abram suatu kata-kata yang ada di Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kak Meme akan bacakan ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi nih Abram tadi udah nyuruh Lot duluan ya, kamu pilih aja duluan deh, gak apa-apa tempat yang paling bagus untukmu. Tapi ketika Abram memberikan kesempatan untuk Lot duluan, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Dari utara, timur, selatan dan barat, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Jadi di sini Abram menunjukkan ketika dia mengalah kepada Lot, ketika dia memberikan kesempatan duluan kepada Lot nih, dia tidak kehilangan berkat, tapi dia mendapat berkat yang lebih dari Tuhan. Nah, hal itulah yang harus kita pelajari juga dari Abram, bahwa kadang kita tuh gak harus menang sendiri, kita tuh gak boleh menang sendiri. Kita bisa berikan kesempatan kepada orang lain, mungkin kepada temannya, adiknya, kakaknya duluan. Dan percayalah bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang lebih untuk kita, berkat yang lebih untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pemurah. Nah, masih ada selanjutnya nih ceritanya nih. Setelah si Abram dan Lot berpisah nih, akhirnya Abram ini pergi ke suatu tempat. Dia pergi berlawanan arah dari si Lot, pergi ke tanah Hebron. Nah, disinilah akhirnya Abram mendirikan kembali kemahnya. Tadi Kak Meme sudah bilang ya bahwa waktu itu Abram kan sedang dalam perjalanan. Jadi dia tidak punya rumah, tapi dia mendirikan tenda. Tenda untuk berteduh dan untuk berlindung ketika hujan atau ketika sedang ada badai pasir. Nah, kayak gitu. Setelah itu kan Abraham sama Lot nih karena berpisah ya. Tentu saja Abram sebagai pamannya ini kadang kangen sama Lot. Akhirnya beberapa kali setiap hari tertentu ketika Abram ini berdoa, dia akan naik ke atas bukit lalu mendoakan Lot yang ada di tempat yang jauh. Karena dulu nggak ada telepon, nggak ada, kita nggak bisa video call waktu dulu ya. Karena itu Abram cuma bisa menitipkan doa kepada Tuhan, berharap supaya Lot selalu diberkati dan selamat. Tapi nih Lot nih di sana mendapat sesuatu hal yang nggak enak. Apa itu? Nah, kita akan masuk ke cerita selanjutnya, yaitu pada waktu itu Lot berpindah tempat. Aku mau ke daerah tanah Yordan di situ. Nah, dia itu menempatkan diri di Sodom. Nah, Sodom ini tempatnya di sampingnya lembah Yordan. Di Sodom ini bukan tempat yang baik, yaitu tempatnya banyak orang berdosa. Dan kalau kalian dengar cerita selanjutnya, Sodom dan Gomora akan dihanguskan oleh Tuhan. Nah, itu akan cerita di minggu-minggu depan. Tapi kalian bisa lihat di sini bahwa ketika Lot ini tinggal di Sodom, dia tidak terlalu beruntung.
Kenapa kok bisa nggak beruntung ya Kak Meme gitu kan? Sebenarnya karena Lot itu menempatkan diri di tempat yang tempatnya nggak terlalu bagus dan banyak orang yang berdosa di sana. Pada akhirnya terjadilah suatu perang di kota Sodom ini. Kok bisa perang ya? Sebenarnya di situ ada raja yang menyerang kota itu, menyerang tempat itu, Sodom, yaitu namanya Raja Kedorlaomer. Namanya panjang ya, namanya Raja Kedorlaomer. Nah, di sini raja ini enggak sendiri. Dia bergabung dengan 3 raja lain dari tempat berbeda untuk menyerang Sodom. Nah, ketika itu Abram kan suka mendoakan Lot ya, tapi dia merasa kok hatiku nggak enak ya, kenapa ya? Kayaknya Lot nih nggak dalam keadaan baik. Sampai suatu hari ketika perang itu terjadi, ada satu orang hambanya Lot yang selamat, lalu dia lari cepat-cepat pergi ke tempatnya Abram. Nah, dia ngelaporin nih, dia lari tergopoh-gopoh, cepat sampai tempatnya Abram dan berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan, gitu kan. Nah, Abram ini tahu nih, oh ini hambanya Lot. Terus dia datanglah. Kenapa mukamu kok sedih? Kok mukamu seperti ketakutan? Lot dan istrinya itu sedang disandra oleh Raja Kedorlaomer. Langsung nih Abram kaget kan. Aduh Tuhan, kenapa keponakanku diculik dan disekap sama orang lain. Nah, disandra kan, dia jadi sandra atau tahanan perang. Karena itu bangkitlah Abram dan dia mulai mempersiapkan diri untuk berperang, untuk mengambil Lot kembali. Abram gak menyalahkan Lot ya, gak menyalahkan Lot kayak gini, wah kamu pergi ke sana, jadilah kamu kena perang sekarang. Enggak, si Abram tidak menyalahkan Lot sama sekali, dia malah bergegas untuk menyelamatkan Lot. Nah, selain itu Abram itu enggak sendiri ke sana, dia bersama Mamre, Eskol, dan Aner. Ini adalah tetangganya Abram. Jadi kalau ketika dulu itu Abram itu punya tetangga-tetangga. Nah, tetangga-tetangganya ini merasa Abram ini diberkati, orang baik. Karena itu Abram memiliki tetangga yang juga melakukan hal-hal baik kepada Abram. Nah, saat itu ketika Abram bergegas mau mengambil Lot lagi dari Raja Kedorlaomer ini, tetangganya yang 3 itu ikut. Mamre, Eskol, dan Aner bilang, ayo aku juga akan ikut berperang. Akhirnya berangkatlah Abram dan tetangga-tetangganya ini pergi menuju Sodom, tempat di mana si Lot tinggal dan juga Lot disandra bersama keluarganya. Akhirnya mereka berperang, membawa pedang, membawa tombak, mereka berperang kan, mereka mengepung kota Sodom lalu mengalahkan Raja Kedorlaomer. Nah, Raja Kedorlaomer ini udah kalah, dia kabur, dia lari, dan akhirnya yang terjadi adalah Raja Sodom yang sebelumnya bersembunyi, raja tempatnya Lot yang tinggal ini, dia akhirnya mendengar, oh Raja Kedorlaomer udah dikalahkan nih sama siapa? Sama Abram. Akhirnya keluarlah Raja Sodom dari persembunyiannya lalu ingin menemui si Abram. Tapi karena Tuhan ini baik ya, karena Raja Sodom ini bukan raja yang baik, dia raja yang banyak dosa, dia raja yang tidak memimpin negara kotanya dengan baik. Karena itulah Tuhan tuh baik, dia mengantarkan satu raja terlebih dahulu untuk menemui Abram sebelum Raja Sodom datang. Siapakah dia? Nama rajanya adalah Melkisedek. Nah, Melkisedek ini disebut sebagai Raja Salem karena dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi si Melkisedek ini datang duluan, lalu dia memberkati Abram. Ketika di situ Abram ini kan habis berperang ya. Setelah dia berperang malah diberkati lagi sama
Melkisedek. Apa yang dikatakan Melkisedek? Kita akan baca dari Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-19 dan 20. Kak Mimi baca ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Setelah itu Abram, setelah diberkati, dia tidak terus diam aja ya. Tapi ketika perang itu dia kan juga membawa harta benda rampasan. Nah, harta benda rampasan ini memberikan 1/10 dari harta rampasannya itu diberikan kepada Imam Allah yang maha tinggi si Melkisedek ini. Ini adalah hal yang dilakukan oleh Abram sebagai contoh dari persepuluhan, yaitu ketika orang yang percaya sama Tuhan memberikan persembahan 1/10 dari yang ia miliki untuk Tuhan. Nah, ketika kalian dewasa, kalian bisa belajar memberi 1/10 yang kalian punya untuk Tuhan. Setelah itu, setelah Raja Sodom itu datang, kan mereka melihat nih, Melkisedek dah datang duluan. Lalu Raja Sodom ini bilang kepada si Abram, kamu boleh ambil seluruh harta benda sisa dari perang ini. Ambil aja udah buat kamu Abram. Gak usah takut kan. Tapi Abram bilang, loh aku di sini hanya untuk menyelamatkan keponakanku saja. Hanya untuk menyelamatkan Lot. Aku gak mau hartamu. Aku gak mau harta rampasan dari perang ini. Kalau kamu mau berikan hartanya, berikan aja ke sahabat-sahabat tetangga-tetanggaku yang ikut aku berperang. Siapakah mereka? Yang tadi Kak Mimi sebut ya, 3 orang tadi, yaitu Mamre, Eskol, dan Aner. 3 orang inilah yang menerima harta rampasan perang dari Raja Kedorlaomer tadi. Nah, setelah kita mendengar cerita ini ya, Kak Meme mau kasih tahu nih, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Yaitu yang pertama adalah kalian harus lebih mementingkan kepentingan orang lain, dan ketika kalian perhatikan kepentingan orang lain, kalian tidak akan rugi. Kita lihat dari Abram, ketika Abram diberikan kesempatan untuk milih duluan, dia malah suruh Lot milih duluan. Setelah Lot milih duluan, malah dia diberikan seluruh tempat kepada Abram dari Tuhan. Nah, yang kedua adalah kalian harus memiliki hati yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Karena kadang kita sebagai anak-anak Tuhan mengharapkan A, B, C, D. Tapi sebenarnya Tuhan tuh menyiapkan berkat yang lain, yaitu berkat E, F, G, H. Tapi kalian gak tahu nih, Tuhan tuh udah siapkan berkat ini. Tapi kalian malah mengharapkan berkat-berkat yang mungkin belum saatnya kalian dapatkan. Nah, kalian harus belajar bahwa apa yang kita punya sekarang, kalian harus syukuri. Dan kalian juga harus bersiap menerima berkat-berkat yang selanjutnya yang Tuhan beri. Dan tidak menuntut berkat-berkat yang hanya keinginan kalian semata. Yang ketiga adalah kalian harus memperhatikan kepentingan orang lain mulai dari keluarga sendiri. Kalian bisa lihat dari Abram ya. Abram sudah hidup enak. Seharusnya kalau Lot sudah berpisah dari Abram, ketika Lot itu diculik, disandra oleh Raja Kedorlaomer, Abram bisa aja loh bilang, gak usah lah, ngapain aku selamatin, kan udah berpisah. Tapi enggak, Abram tetap mementingkan kepentingan keluarganya, lalu dia berlari untuk menyongsong Lot dan menyelamatkan Lot dengan cara apa? Berperang melawan Raja Kedorlaomer. Nah, ini yang kalian bisa contoh. Kalian bisa mengutamakan keluarga kalian lebih dulu, entah ayah kalian, ibu kalian, kakak adik kalian. Dan percayalah bahwa berkat-berkat itu siap tercurah buat kalian semua. Nah, dari sini kita bisa lebih lagi mengerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan juga tidak pernah pelit
terhadap setiap umatnya yang percaya kepada Dia dan melakukan segala perintah-perintahnya. Mari setelah firman ini selesai, Kak Meme ajak kalian semua untuk berdoa sebentar. Kita lipat tangan dan tutup mata kalian. Kita mau fokus kepada Tuhan. Mari Kak Meme tuntun berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar mengenai Abram yang tidak pernah mau mencari untung. Dia mau memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan keponakannya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ajari setiap anak-anak-Mu untuk memperhatikan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Kau juga tahu Tuhan bahwa berkat-berkat siap tercurah bagi setiap anak-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Maka dari itu Engkau sendiri Tuhan, mari Engkau sendiri tolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini untuk mengerti firman yang sudah disampaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulai hari anak-anak-Mu dengan excellent, dan kami percaya apa yang setiap kami doakan ini semuanya hanya kembali kepadamu Tuhan. Mari berkati keluarga setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini, dan kami percaya berkat-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.